Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika korupsi sudah menjadi ibadah fardu ain, kemudian legitimasi publik terhadap aparat atau terhadap penegakan hukum semakin lemah, bukan institusi hukum yang runtuh, negara ini akan runtuh. Untuk itu mari kita canangkan bahwa bersih itu karena memang mampu mengelola nafsu. Bersih itu memang karena tidak suka kotor. Bukan bersih karena belum tertangkap. Terima kasih. Oke. Bersih karena belum tertangkap. Luar biasa, itu pernyataan kuat sekali. Silakan Bung Bambang. Kita sepakat bahwa pemberantasan korupsi itu harus dilakukan bersama-sama, kerjasama antar lembaga, sinergitas, konsolidasi. Tetapi sinergi itu bukan bareng-bareng mengisi isi tas masing-masing personil, tetapi benar-benar sinergi untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan serius, dan marwah lembaga kepolisian maupun kejaksaan maupun penegak hukum yang lainnya itu harus dijaga dari oknum-oknum kotor yang dengan semangat 45 tetapi faktanya hanya sekedar mengisi tas, seperti itu. Oke. Iya. Bung Slamet. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, termasuk di dalam penegakan hukum. Oleh karena itu menurut saya harus dibatasi pimpinan-pimpinan kelembagaan hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian, dan lain-lain. Harus dibatasi? Harus dibatasi. Misalnya Kapolri cukup 3 tahun. Jaksa Agung cukup 3 tahun. Oke. Dalam kasus Febri itu kan sudah 4 tahun lebih, bahkan 5 dan segala macam. Akhirnya potensi disalahgunakan terjadi. Makanya persoalan ketika misalnya kejaksaan main mata untuk menangani oknumnya, polisi juga apabila main mata melindungi oknumnya, begitu juga KPK, maka ketika rakyat sudah tidak percaya lagi pada 3 lembaga penegakan hukum, maka bisa saja dalam kondisi darurat, Presiden barangkali melakukan sesuatu yang seperti Presiden Soekarno dulu, misalnya membentuk Kopkamtib untuk menangani karena situasi darurat, atau misalnya memberikan tambahan kewenangan kepada Badan Intelijen Negara untuk menangkap orang-orang ini, karena ini nggak bisa. Misalnya, nah ini untuk kondisi darurat. Oleh karena itu menurut saya ya rangkaian peristiwa ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi kini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tapi juga ada dimensi politik, dimensi kelembagaan, dan juga memiliki dimensi komunikasi publik. Harus ada komunikasi publik yang bagus di kepolisian, di kejaksaan, di KPK. Jangan dibiarkan ada kekosongan narasi, maka narasi itu akan dimanfaatkan oleh media sosial, dan ini kemudian upaya pembangunan pemberantasan korupsi digergaji oleh narasi-narasi nggak bagus. Karena itu menurut saya bagi Presiden Prabowo tantangan utamanya saat ini adalah memastikan seluruh institusi negara tetap bekerja secara sinergis, baik itu kepolisian, kejaksaan, KPK maupun TNI, menjaga komunikasi yang baik supaya tidak ada sakwasangka, apalagi kemudian purbasangka. Juga untuk menunjukkan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara independen, transparan, profesional, serta bebas dari intervensi. Dengan demikian, agenda pemberantasan korupsi dan penertiban sektor kehutanan maupun pertambangan dapat tetap memperoleh kepercayaan publik tanpa menimbulkan persepsi adanya konflik. Baik, luar biasa. Bung Kurnia, silakan. Ya, Mas Aiman, saya ingin mengutip satu pernyataan dari mantan jaksa
yang dikenal bersih namanya Baharudin Lopa. Beliau menyampaikan korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi juga mencuri masa depan anak-anak kita dan merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera. Quote-quote semacam ini yang selalu dijadikan landasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk secara serius dan konsisten memberantas korupsi. Maka dari itu, pemberantasan korupsi tidak akan terganggu sedikit pun terkait dengan peristiwa beberapa hari ini yang sedang ditangani oleh Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Agung. Presiden mendukung sepenuhnya tindakan aparat penegak hukum yang berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan Republik ini dari perenggut-perenggut hak rakyat yang selama ini terus-menerus melakukan praktik korupsi. Itu Mas. Bung Pitra, silakan. Ya, momentum ditetapkannya Pepri dan Don Rito sebagai tersangka ini merupakan suatu pelajaran bagi kita semua dan menjadi catatan penting bahwasanya Pak Prabowo itu tidak pandang bulu terhadap siapapun. Bertepatan saya juga Bang Aiman sebagai TKD Prabowo Gibran DKI Jakarta, karena berbicara tadi dukung-mendukung. Mungkin itu kenal saya tuh dari 2019. Saya pendukung militannya Prabowo. Tuh yang baju biru siapa teh namanya? Nah, kita dari dulu dia kenal saya juga dan kita pernah berseteru juga. Nanti bisa diceritakan dia nanti kan gitu. Jadi Pak Prabowo juga pernah menyampaikan kepada kita di TKD bahwasanya jangan pernah hianati rakyat. Saya kira dengan peristiwa ini Pak Prabowo sangat terpukul sekali. Karena dia mempercayakan kepada seorang Jampitsus untuk membumi hanguskan koruptor-koruptor di Republik kita yang kita cintai. Tapi kenyataannya malah udang di balik batu seperti yang dia bilang Bang Susno tadi. Ini sangat terpukul sekali, kita juga mendengarnya seperti itu. Dan keberhasilan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya ini membuka tabir pengkhianatan dan kemunafikan dari seorang mantan Jampitsus. Harusnya Kapolri diberikan apresiasi oleh Pak Prabowo karena dia membuka wajah-wajah yang bermuka tebal dan wajah-wajah yang bermuka dua. Kita juga nggak tahu nih uang itu digunakan untuk apa kan gitu. Apakah untuk kepentingan politik atau hal lainnya, kita juga nggak tahu itu. Tapi yang pasti saya yakin ya Pak Prabowo dengan peristiwa ini dia akan melakukan bersih-bersih di dalam jajaran internal penegak hukum untuk kebaikan rakyat ke depan. Nah, berbicara terkait dengan kasus mantan Jampitsus ini, Bang Aiman, saya juga salut terhadap Kortas Tipikor yang menggandeng FBI ya dalam kasus ini untuk mengecek emas batangan tersebut dan dolar Singapura dan dolar Amerika. Karena berdasarkan yang kami perhatikan Bang Aiman, itu emas itu ya tidak ada capnya. Oke. Saya khawatir dan saya menduga itu bisa jadi dari hasil tambang ilegal. Karena nggak ada capnya. Setahu saya emas batangan itu ada merek Antam contohnya kan gitu. Beratnya berapa ada tulisannya semua. Coba kita lihat polos di sini gitu loh. Hah? Polos gitu loh. Jadi kan kita nggak tahu itu 74 kg. Nah terus yang kedua terkait dengan LHKPN, masyarakat juga nggak bodoh loh. Masyarakat pintar sekarang ini, karena dengan akses elektronik kita sekarang yang bisa mengakses sampai ke LHKPN. Dari 2022, harta yang bersangkutan itu kan cuma 6 miliar. Di 2023 naik menjadi 12 miliar, jadi 18 miliar. Yang menjadi pertanyaannya adalah dari 2022 ke 2023 itu 1 tahun bertambah 12 miliar. Sedangkan gaji kejaksaan aja kita tahu berapa Bang. Kita bilang lah gaji pokok dan lain-lain 50 juta per bulan.
Luar biasa, 12 miliar dalam 1 tahun. Dan kejanggalan ini sampai di 2025 stuck 18 miliar. Nggak ada penaikan, harusnya kan naik terus dong. Walaupun naiknya itu nggak mencurigakan. Artinya apa? KPK juga saya lihat kecolongan di sini. LHKPN itu kan laporannya ke KPK. Nah, tapi KPK juga seharusnya mengawasi apakah memang ada kenaikan yang memang signifikan kan gitu. Itulah tugas yang harus dilakukan KPK. Nah, melihat peristiwa ini saya kira Polri sudah maksimal ya dalam membuka kasus ini kepada publik, dan moto Polri itu yaitu Satya Prabu, ya, setia kepada pimpinan bangsa dan negara. Dan saya yakin Polri tidak pernah berkhianat. Terima kasih, Bang Aiman. Oke. Oke. Silakan. Oke. Saya tambahkan dikit ya. Di semua organisasi tidak ada anak buah yang salah. Kalaupun ada anak buah yang salah, berarti pemimpinnya yang tidak bisa membuat anak buahnya bagus, ya. Saya mengutip satu ucapan ini nih. Ikan busuk dimulai dari kepalanya. Kalau ada kemarin yang di coklat, Jangan juga lah bilang kepalanya. apa itu? Kita sangat cinta sama presiden kita gitu loh. Enggak, Bahasa ini itu organisasi. diperbaiki, jangan gitu. Ini organisasi. Iya, Ya, pasti organisasi saya ya. lawan kalau seperti itu. Bukan Karena kita organisasi merah putih sama ini. presiden gitu. Lah ini kan yang ngomong Pak Sigit sendiri. Ya, Pak Sigit sendiri yang ngomong. Ini kan Pak Sigit yang ngomong, ya. Ya, jangan juga lah bilang kepala dan lain-lain. Ya, dalam Kalau arti berubah begini. itu pasti ada brengsek Justru, juga bentar gitu dulu. loh. Dalam arti begini. Saya mendukung bersih-bersih yang dilakukan oleh Polri maupun Kejaksaan, ya. Kalau kemarin itu Pak Febri salah, berarti kan pimpinannya juga harus menerima konsekuensi, ya. Sama. Nih, saya justru meminta kepada Pak Prabowo untuk tidak ragu-ragu mencopot semua pembantu-pembantunya yang tidak loyal, yang berkhianat kepada rakyat Indonesia. Ya, saya akan sampaikan surat tertulis resmi dari Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo untuk minta kepada beliau segera mencopot pembantu-pembantunya sebelum masyarakat tambah marah kepada beliau. Ya, itu. Baik. Jadi saya cuma ingat ucapan itu bahwa ikan busuk dimulai dari atasnya. Sekian, terima kasih. Silakan Pak Susno. Ikan busuk dari kepalanya. Oke. Cocok. Ya, tapi saya sudah mendengar langsung dari Pak Presiden ya di Istana Kertanegara waktu kami dipanggil pertemuan sampai 5,5 jam. Betapa komitmen beliau untuk menegakkan hukum dan untuk memberantas korupsi yang dipusatkan kepada kekayaan negara, tambang, perkebunan, dan lain-lain. Jadi saya kalau katakan ikan busuk dari kepalanya tadi, saya pancung lehernya sedikit gitu. Kepala dan matanya enggak. Kalau kepala dan matanya kena itu presiden itu nantinya. Karena kepala daripada apa namanya jaksa itu Bisa dan dibilang kepala makar itu dari jadinya. Kapolri itu presiden. Presiden tingkatnya luar biasa. Ya, untuk itu tinggal bagaimana tadi kata beliau tadi pembantu-pembantu beliau. Tidak mungkin presiden akan mengawasi pelaksanaan apa namanya jalannya pemeriksaan, penyidikan sampai dengan proses persidangan dari FA ini. Ya nggak mungkin. Karena tugas presiden itu so abrek gitu. Jadi kita berharap sesuai himbauan beliau tadi, pembantu-pembantu presiden di bidang penegakan hukum betul-betul mengawasi ini. Satu. Yang kedua, peran daripada KPK untuk supervisi dan pengawasan daripada penyidikan sampai dengan penuntutan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan dan penuntut kejaksaan sampai dengan kita mohonkan juga sebagus-bagusnya pada level penyidikan dan penuntutan, manakala di sidang pengadilan
Kita bukan mengatakan bahwa hakim kita jelek, tidak. Tapi kita berharap pengadilan kita jangan main-main dengan perkara ini. Karena kepercayaan Pak Prabowo dalam ingin menegakkan hukum itu luar biasa, dan rakyat Indonesia harapannya luar biasa. Jangan mengecewakan rakyat. Termasuk kalau ada sidang pra-peradilan, tapi bukan pra-peradilan yang diajukan oleh beliau yang justru untuk memperkuat proses ini. Pra-peradilan artinya ketidaksahan tersangka, tidak sah upaya paksa lain. Kita harap hakim pra-peradilan jangan main-main dengan perkara ini nanti. Itu saya kira. Satu lagi Pak Ariman, tidak ada yang mengintervensi di dalam penegakan hukum. Baik itu organisasi kemasyarakatan maupun dalam institusi resmi. Oke. Baik dilakukan secara terang-terangan maupun dilakukan dengan gertak-gertaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Susno. Pak Ponto silakan. Ya, terima kasih. Korupsi harus diberantas tanpa pandang bulu. Tetapi hukum tidak boleh dikorbankan demi memberantas korupsi. Terima kasih. Luar biasa. Silakan. Masih Bang Aiman. Ada pekerjaan rumah yang besar, yaitu KPK yang sekarang jadi penonton. Dan hanya kepala daerah yang... Anda menilai bahwa harusnya mengambil alih ini? Ya, bukan mengambil alih, ini sudah selesai urusannya begini. Tapi KPK harus kita dorong berani membongkar korupsi besar lagi. Bukan dalam kasus ini... Kan, ya sebenarnya kalau mau ngambil alih silahkan aja, boleh aja. Karena undang-undangnya begitu gitu kan. Nanti kan mensupervisi. Misalnya di Kejaksaan Agung ternyata melempem, tidak sesuai harapan, ya KPK harus berani mengambil alih ini. Harus itu ya? Ya harus, wajib. Undang-undangnya begitu kok. Gitu loh, tidak boleh tidak bahwa KPK harus mengambil alih. Maka selain kita tugaskan KPK untuk memantau ini supaya mengambil alih kalau memang ada hambatan. Itu kita bangunkanlah KPK. Meskipun ini agak lumayan hari ini menggeledah rumahnya Bobi Rizaldi yang BPK gitu. Tadinya enggak kemana-mana juga dalam kasus Muara ini, Pak Susno Abdul Haji tahu itu. Jadi ini kita harus punya PR, KPK harus kita bangunkan kembali. Jangan jadi penonton, itu aja. Dan meraih kembali kepercayaannya seperti yang dulu. Iya betul. Oke. Tadi yang berkaitan dengan ini apa? Proses itu bahwa penetapan tersangka yang di polisi bisa aja digugat, toh tidak ada konsekuensinya Pak Susno, ya hanya dinyatakan tidak sah, toh tidak ditahan, enggak masalah, aman kalau itu gitu loh. Kalau sampai, tapi kalau penggeledahan yakin tidak bisa di pra-peradilan kan, udah izin ketua pengadilan Pak Susno, saya tahu persis itu diurus Senin, diskusi sore sampai akhirnya Mahkamah Agung juga ikut turun tangan hari Selasa, maka Selasa sore keluar izin penggeledahan, semuanya ada izin penggeledahan sah, tidak bisa diuji lagi. Jadi aman kalau itu saya beritahukan. Dan kemudian saya yakinlah gitu, kalau toh nanti KPK tidak mau mengambil alih dan melempem, yakinlah saya akan gugat pra-peradilan di pengadilan, saya bongkar semuanya, termasuk yang dari Mitra itu masih, masa Boyamin tidak punya data yang lebih banyak, itu pertanyaan. Luar biasa. Gitu, karena pra-peradilan itu enak, tidak membayar, tidak hanya sekali, boleh berkali-kali. Yang ketiga tidak bisa sekali lagi Anda balik. mau mengajukan pra-peradilan soal ya menuntut Kejaksaan Agung karena melempem. Kan ada belum pasal tahuan. Ya, masih belum proses, baru awal. kan sebulan atau nanti kelihatan tidak ada progres ya gugat. Kalau saya kan tidak ada batas waktu, seminggu aja boleh kok. Pasal 158 huruf E KUHP Anda yang mau baru. melihat dulu ini. Iya, kalau 2 minggu tidak ada penetapan tersangka, saya gugat ke Kejaksaan Agung. Oke. Gitu loh. Jadi, dan hari ini kan sebenarnya Kejaksaan Agung sudah declare supaya tidak ada konflik kepentingan, maka penyidiknya diambilkan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan, bukan dari Jamwas. Khusus. Ya, oke. Nah, bagus juga itu, kita tunggu gitu. Oke. Dan kemarin Bang Aiman, kita sebenarnya harus menyampaikan pada Iwan Fals itu bahwa lagu Utopia itu sudah harusnya kita malu. Karena kemarin saya mohon maaf ke Amerika Selatan gitu, transit di Addis Ababa, Sebentar dulu melihat, terkenal dengan kelaparannya dulu. iya. Karena 10 tahun terakhir ini 80-an, pemimpinnya itu amanah, Oke. hasil demokrasi, mensejahterakan rakyatnya, anti korupsi. Sekarang kita malu kalau melihat mereka sudah sejahtera, makmur, sudah kelihatan kemajuannya Bang Aiman. Yang dulunya kelaparan sekarang makmur. Makmur. Boleh saya katakan makmur luar biasa? Ya, menuju makmurnya sudah kelihatan. Oke. Dan contohnya apa misalnya? Pesawatnya sampai ke ya, dari data aja.
pendapatan rata-rata sudah di kapita. atas kita, nilai uangnya sudah di atas kita. Pendapatan per kapitanya, pendapatan setiap penduduknya di atas kita. Sudah di atas kita. Luar biasa. Dan kemudian kita melihat Garuda Indonesia kalah jauh dengan Ethiopian Airlines, Bang. Sampai ke Amerika sekarang. Dan juga di Amerika Selatan itu, di Chile saya yang kunjungi, Peru dan Kolombia. Dulu yang Kolombia negara yang begitu Tapi antah saya senang, berantahnya. ini karena demokrasi ya. Demokrasi dan pemimpinnya amanah. Amanah, demokrasi Dan dan, anti korupsi. amanah. Karena selalu bicarakan China, Singapura, yang bukan demokrasi, harus saya katakan seperti itu. Ya. Inilah contoh demokrasi yang tadinya kelaparan, sekarang luar biasa. Betul. Oke. Jadi inilah yang kita harus malu dan Iwan Fals harus datang ke Ethiopia supaya merubah lagunya gitu. Iya. Terima kasih. Iwan Fals mesti minta maaf sama Ethiopia, tapi itu dulu. Nah, ya kan dulu memang kelaparan. Iya. Sekarang harus mengubah lagunya. Ethiopia yang makmur. Makmur. Oke. Dan juga itu tadi Chile, Kolombia dan Peru karena juga hasil demokrasi yang bagus. Peru kemarin pemilihan anaknya Fujimori malah terpilih lagi Ya. gitu. Dan kemudian proses-proses demokratis dan pemimpinan Terjaga. sudah mulai GDP-nya lebih tinggi dari kita juga. Nilai uangnya juga lebih tinggi lagi. Jadi kuncinya demokrasi dan pemimpinnya amanah. Itu. Demokrasi Demokrasi ya Mas? dan amanah. Demokrasi dan amanah. Demokrasi Indonesia bagus, tapi pemimpinnya yang kemarin-kemarin mungkin kurang amanah, Mas. Oke. Baik, terima kasih. Sekali layar terkembang surut kita berpantang. Masyarakat tentu melihat. Masyarakat tentu mengawasi. Dan terakhir masyarakat pasti akan menilai semua ini. Termasuk Bung Boyamin yang akan pra-peradilan nanti. Baik, ini lahir dari Rakyat Bersuara. Sampai jumpa pekan depan. Salam. Masih. Acara ini dipersembahkan oleh